Kita kan semua tahu bahwa semua sahabat Nabi yang mulia itu semua adalah musuh Nabi SAW. Kita sepakat itu. Kecuali mungkin 7 orang yang pertama kali memeluk Islam. Abu Bakar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, jamaah rahimakumullah. Ya, cuma berapa? Segelintir orang. Selainnya musuh Nabi SAW. Kita semua tahu itu. Kenapa kemudian menjadi sahabat yang sangat setia? Ini rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat hamba Allah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tak pernah putus-putusnya memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan. Nikmat selalu dimudahkan melakukan ketaatan. Dan masih banyak lagi nikmat yang tak sanggup kita untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syukur kepadanya, sampai kemudian hatta ya'tiyanal yaqin, sampai keyakinan itu datang, yaitu kematian. Salawat teriring salam tak akan teralpakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah, komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid ini termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kuutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam datang untuk semesta alam, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan hanya rahmat buat orang-orang yang beriman. Atau yang lebih celakanya lagi, orang yang sudah tahu nih ayat dari Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil muslimin, tapi kemudian masih juga gara-gara masalah fikih mazhab tentang masalah salat dan lain sebagainya yang sifatnya furu', cabang dari agama ini, kemudian kita tidak saling bertegur sapa. Bahkan kemudian mengucapkan salam pun tak dijawab. Padahal Nabi SAW jelas menyampaikan kepada kita, ya, absyu as-salam, tebarkan salam. Liman, kepada siapa ditebarkan salam itu? Alaman arafta wa malam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Yang kita kenal tentu saja teman-teman satu pengajian dengan kita. Tapi bisa jadi kemudian yang kita tidak kenal, mereka juga punya guru yang kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam ini. Tapi ironis kemudian hari ini jamaah rahimakumullah, kita kemudian ya sempit dada kita ketika kemudian hanya untuk sesuatu hal yang sifatnya furu', kemudian kita saling bertengkar. Bukan rahmat jamaah rahimakumullah yang datang. Justru sebaliknya, lawan kata rahmat adalah na'udzubillah min dzalik, adalah laknat. Padahal jelas ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana kemudian Allah menjelaskan, Nabi rahmah ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di penghujung 2 ayat sebelum kemudian At-Taubah Allah tutup, Allah katakan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kelompok kalian sendiri, kalian kenal dia dari kemudian 0 hari lahir di muka bumi ini 1 hari pertama sampai kemudian dia menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Amat menginginkan yang namanya apa? Nabi rahmah ini, nabi yang rahmat ini, yang rahmatan lil alamin ini. Kita buka jamaah rahimakumullah. Kita buka ayat ini di penghujung surah At-Taubah, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Ini buat semua manusia. Beliau tuh sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Suatu saat kemudian beliau sedang bersama dengan sahabat, lewat seseorang atau beberapa orang yang menggotong jenazah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menangis. Kata sahabat, Rasul, yang meninggal ini orang Yahudi. Kenapa juga menangis ya Rasulullah? Harusnya kan senang. Karena memang Yahudi ini bangsa yang jelas-jelas nasnya banyak sekali dalam Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW sebagai bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menangis. Kenapa Rasul? Ya kalau ada orang mati belum membawa keimanan, itu yang senang setan. Bukan saya, kata Nabi SAW. Saya beliau mengatakan, nafsun aflatat alayya. Ini ada satu jiwa yang lepas dari genggamanku. Jamaah rahimakumullah. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi diutus bukan orang memaki kemudian kita balas memaki. Kalau makian dibalas dengan makian, itu nggak perlu kita punya nabi, jamaah rahimakumullah. Kita semua bisa. Nggak perlu kita kemudian ikut taklim. Nggak taklim juga kita makian dibalas dengan makian bisa. Jamaah rahimakumullah. Dan kita masih ingat kisah yang sangat masyhur. Beliau dilempari batu, kerikil, diludahi setiap kali keluar dari pintu rumahnya. Begitu kemudian tidak ada yang melempar hari ini, beliau tanya, mana yang lemparin itu? Lagi sakit, beliau besuk, jamaah rahimakumullah. Bukan beliau mengangkat tangan mengatakan, mati lo, setan lo, rasain lo, kena doa gua. Jamaah rahimakumullah. Beliau kemudian pulang, Aisyah ada sesuatu yang untuk dibawa, aku mau kepingin membesuk orang yang sakit. Siapa yang sakit? Itu loh kalau aku keluar rumah kemudian dilempar kerikil-kerikil dan ludah-ludahnya. Jamaah rahimakumullah. Singkat cerita kemudian dikutuk pintunya dan lagi-lagi Yahudi yang membuka. Dan memang anak orang Yahudi. Ya kan gitu. Kemudian Nabi mendatangi bocah ini yang sampai kemudian dikatakan umurnya remaja lah, bocah menjelang remaja, jamaah rahimakumullah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan gitu. Kemudian anak ini melihat bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan Autai Abul Qasim. Taati Abul Qasim itu bapaknya Qasim. Nabi SAW punya anak namanya Qasim, wafat sebelum dewasa. Karena memang ditakdirkan semua yang laki-laki harus wafat sebelum dewasa. Supaya tidak ada nanti kemudian dinasti Nabi SAW selepas Nabi yang mengganti harus anak Nabi SAW. Begitu kemudian meninggal, beliau SAW meneteskan air mata tapi bahagia. Kenapa? Ada jiwa yang bisa saya selamatkan. Azizun alaikum, jamaah rahimakumullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jelas nih ayat Quran. Berdakwah di kota Taif bukan disambut malah disambit, jamaah rahimakumullah. Malaikat kemudian gemes. Saya balik aja Jabal Taif ini, gunung Taif. Dalam riwayat malakul jabal, malaikat gunung. Dalam riwayat kemudian dikatakan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi beliau mengangkat tangan. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni ya Allah yang nyambitin batu ini. Gak tahu dia ini yang saya bawa ini adalah rahmat buat mereka. Dan betul. Semua yang menyambiti Nabi SAW sekota Taif itu begitu mereka punya anak, gak ada satupun yang kafir. Semuanya Islam. Doa tak kala dizolimi itu kan mustajab. Jamaah rahimakumullah. Ini yang Allah katakan juga dalam surah Al-Fussilat ayat 33 dan seterusnya.
idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kita kan semua tahu bahwa semua sahabat Nabi yang mulia itu semua adalah musuh Nabi SAW. Kita sepakat itu. Kecuali mungkin 7 orang yang pertama kali memeluk Islam. Abu Bakar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, jamaah rahimakumullah. Ya, cuma berapa? Segelintir orang. Selainnya musuh Nabi SAW. Umar dalam satu riwayat membawa pedangnya untuk membunuh Nabi SAW. Khalid bin Walid, sebutkan semua itu sahabat yang mulia adalah dulu semua musuh Nabi SAW. Kita semua tahu itu. Kenapa kemudian menjadi sahabat yang sangat setia? Ini rumusnya. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang dulu musuh banget dengan Anda, sahabatlah dulu musuh Nabi SAW, tiba-tiba kemudian menjadi temanmu yang sangat setia. Jangan rahmatullah. Kalau menolak kejahatan dengan kejahatan, semua kita bisa. Dan memang ada ayatnya dalam Al-Quran. Tidak kita ingkari, tapi menolak keburukan dengan kebaikan. Itu jumlah ayatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Coba kita hitung dalam Al-Quran. Berapa kemudian ayat kemudian yang mengatakan demikian, dan berapa ayat kemudian yang mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Ketika kemudian kita melakukan makian, membalas makian dengan makian, laknat dengan laknat, orang sudah mengatakan kan, betul kan, Islam itu intoleran kan? Pas jamaah rahimakumullah, mereka memprovokasi kita untuk menyematkan label itu kepada kita. Pas jamaah rahimakumullah, ini strategi orang-orang, saya sebut jamaah rahimakumullah PKI. Mereka tidak beragama dan mereka mengadu antara umat beragama, itu sudah jelas. Kok kita mau jadi korbannya? Jamaah rahimakumullah, yang bertepuk tangan mereka. Jamaah rahimakumullah, sudah jelas bangsa ini berulang-ulang jamaah rahimakumullah. Ya. Bukankah sejarah itu kata para ulama akan berulang? Nah, ini kemudian jadi PR bagi kita bersama-sama. Ya. Tiba-tiba musuh-musuh itu kemudian menjadi teman yang paling setia. Bayangkan jamaah rahimakumullah, dulu orang yang paling memusuhi. Kemudian salah satu contoh, saya yakin banyak jamaah rahimakumullah contoh yang seperti ini. Khabbab bin Arad ditangkap oleh musyrikin Mekah. Kamu bisa saya bebaskan, tapi syaratnya kemudian apa? Muhammad menggantikan posisimu di sini. Apa kata Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu wa ardah? Jangankan beliau menggantikan posisiku untuk mati. Kalau beliau tertusuk duri saja kakinya, aku minta sama Allah, aku yang merasakan sakitnya, jangan beliau. Ini cinta luar biasa jamaah rahimakumullah. Gak bisa kemudian dibandingkan dengan kita hari ini. Abu Bakar umpamanya jamaah rahimakumullah, ketika di Gua Thur, gitu ya, minuman tinggal 1 gelas. Gelas aqua itu mungkin kurang lebih 1/4 liter jamaah rahimakumullah, atau kurang. Nabi kehausan. Ada minuman Abu Bakar, ada Rasul. Abu Bakar tahu itu minuman yang terakhir untuk hari ini. Karena Asma binti Abu Bakar belum, Abdurrahman bin Abu Bakar anak beliau yang laki-laki belum kemudian datang. Ngangon kambing, selain membawa berita apa yang terjadi di kota Mekah setelah Nabi SAW dan ayahnya kemudian meninggalkan kota Mekah, juga kemudian jamaah rahimakumullah, air kambing yang kemudian dia gembalakan itu biar kemudian fresh didapatkan oleh Nabi SAW. Belum datang itu kiriman itu, Nabi minum. Abu Bakar juga haus luar biasa. Begitu kemudian dalam kitab sirah dikatakan, baik Ar-Rahiqul Maktum ya, yang ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri maupun Ibnu Hisham jamaah rahimakumullah dan kitab-kitab sejarah yang lainnya, ketika kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minum, apa kata Abu Bakar? Hilang dahagaku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lahapnya minum. Ini cinta jamaah rahimakumullah. Ini cinta.
Sebagaimana kemudian kita lapar, anak kita juga lapar. Kita katakan, kamu makan aja nak. Gimana? Hilang lapar kita. Nah, kalau cinta kita sama keluarga bisa, kenapa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa? Cinta Rasul, ittiba Rasul itu bukan hanya kemudian salatnya yang sunnah, puasanya yang sunnah, manasiknya yang sunnah, tapi bagaimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh-musuhnya. 13 tahun dibully di kota Mekah, bahkan banyak sahabat yang wafat di Mekah. 8 tahun kemudian beliau bermukim di Mekah, kembali menguasai Fathu Mekah. Ya, jamaah rahimakumullah. Beliau nggak bilang mana dulu yang membunuh sahabat saya, membuli saya, mana? Susun tuh semua. Saya penggal kepalanya satu persatu. Sakit kita hari ini jamaah rahimakumullah dengan orang yang menistakan Islam hari ini begitu dahsyat di media sosial, belum sedahsyat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Tapi beliau mengatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, beliau ucapkan. Ketika Nabi Yusuf dizalimi oleh saudaranya, kemudian sudah jadi penguasa. Oh iya, kalau sudah jadi penguasa, bazar-bazar ini kan begitu ya, penjahat-penjahat ini jamaah rahimakumullah, pejuang nasi bungkus ini kemudian mendekat, minta maaf. Tapi Nabi Yusuf itu urusan niat masing-masing kita serahkan kepada Allah. Kita tidak usah membedah niat orang lain jamaah rahimakumullah. Nabi mengatakan antumut tulaqa, udah yang kemarin-kemarin ke depan lebih baik. Bisa jadi banyak yang ikut-ikutan daripada kemudian yang betul-betul munafik. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang kemudian kepingin khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada orang yang beriman, setelah kemudian Allah katakan kepada semua manusia sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Kalau kita ini kepada orang lain yang belum Islam, yang kita inginkan apa jamaah rahimakumullah? Kalau kita mengaku kemudian komitmen dengan nilai Islam, ikuti itu ayat Quran itu, bukan sabda saya, firman Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kalau dengan orang yang beriman, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rauf, santun, rahim, berkasih sayang. Nah, kita dalam masjid aja bertempur jamaah rahimakumullah. Ironis ini. Ya, siapa yang suka kira-kira jamaah rahimakumullah? Iblis dan bala tentaranya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام واهدنا السبل السلام واهدنا السبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.